Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Konstruksi dan Bangunan Taman ARPL 314 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika konstruksi. Anggota kelompok kami ada Indria Zafira Akbar, Yohanes Boskolu, Heta Charvina Padang, dan Muhammad Firdaus. Isu bahasan yang kita bawakan, yang pertama ada definisi mekanika konstruksi, yang kedua ada logam, kayu, beton, aspal, serta spesifikasinya, yang ketiga ada konstruksi hijau, yang keempat ada komponen pelengkap eksterior, lalu yang kelima ada penerapan value engineering konstruksi. Ya, baik. Pertama ada mekanika konstruksi. Ketika kita merencanakan sebuah landscape, sebuah hardscape, selain bentuk, kita juga perlu memperhatikan mekanika konstruksi dan struktur dari hardscape tersebut. Mekanika konstruksi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku suatu struktur ketika beban diaplikasikan padanya. Mekanika konstruksi memperbolehkan kita untuk mengetahui gaya-gaya dan lanjutan yang terjadi. Maka selanjutnya struktur tersebut dapat direncanakan atau diproporsikan dimensinya berdasarkan material yang digunakan sehingga aman dan nyaman dalam menerima beban tersebut. Dalam hal ini kita memahami dua mekanika struktur, yakni beban konstruksi serta aksi dari aksi. Yang pertama ada beban konstruksi, di mana beban konstruksi merupakan beban yang diberikan kepada suatu struktur, baik berasal dari beban material struktur itu sendiri maupun beban dari luar struktur. Beban konstruksi umumnya terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan penyebaran atau bentuknya, yakni yang pertama ada beban terpusat, yang bebannya itu bekerja pada suatu pusat permukaan bidang yang kecil. Kemudian ada beban merata, yakni beban yang bekerja pada suatu luasan yang secara merata. Kemudian ada beban segitiga dan trapesium, yakni beban yang bekerja pada suatu luasan dan terdistribusi dalam bentuk segitiga dan trapesium. Kemudian ada beban tidak beraturan, yaitu beban yang bekerja pada suatu luasan dan terdistribusi tidak merata. Kemudian ada aksi dan reaksi, di mana aksi dan reaksi ini berkaitan dengan hukum Newton 3 yang berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Dengan berlakunya hukum Newton 3 ini, maka rumus F sama dengan P per A juga berlaku, di mana F sama dengan gaya dalam satuan Newton, P adalah massa dalam satuan kilogram, dan A adalah luas permukaan dalam satuan meter kuadrat. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya adalah logam dan spesifikasinya. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan pada logam. Nah, kelebihan dari logam sebagai bahan konstruksi adalah memiliki sifat yang di suatu pihak itu lebih baik daripada yang lain karena ia memiliki kuat tarik yang tinggi, dapat dirubah-rubah bentuknya, mudah disambung atau dilas, dan sifat lainnya adalah memiliki harga konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas panas tinggi, dan dapat dihaluskan sehingga berkilau permukaannya. Namun untuk kelemahannya, sebagian besar logam khususnya pada baja ialah tidak tahan korosi karena kelembapan maupun oleh pengaruh udara sekeliling dan terjadi perubahan bentuk bila terkena suhu atau panas tinggi di dalam permukaan. Kadang-kadang juga harus tahan terhadap beban kejut, suhu rendah, gaya yang berubah-ubah atau kombinasi, dan beberapa keadaan yang lain. Nah, untuk elemen keras yang terbuat dari bahan logam itu contohnya seperti besi, perunggu, emas, dan perak. Teknologi yang biasa digunakan yaitu menggunakan sistem pengecoran, pengukiran, penempaan atau juga pencetakan tergantung dari bentuk yang diinginkan. Nah, logam yang umum termasuk penutup lampu, perhiasan taman, dan juga bangku taman. Oke, selanjutnya ada kayu dan spesifikasinya. Penggunaan kayu dalam konstruksi ialah bahan bangunan yang dibedakan sebagai kayu struktural yang dapat memikul beban dan kayu non-struktural yang tidak memikul beban. Untuk penggunaan kayu ini perlu data teknis berupa sifat mekanis untuk pemilihan jenis kayu sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya ada klasifikasi kayu berdasarkan keawetan dan kekuatannya. Klasifikasi kayu berdasarkan keawetan dan kekuatannya dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada kelas 1 dan kelas 2 yang biasanya digunakan untuk konstruksi berat yang berhubungan dengan tanah yang lembab, angin atau panas matahari. Contohnya bisa dipakai untuk bangunan eksterior yang biasanya menggunakan kayu jati. Lalu ada kelas 3 yang digunakan untuk konstruksi berat dan perabot yang terlindungi dari tanah lembab, angin dan panas. Biasanya digunakan untuk konstruksi di dalam bangunan, biasanya menggunakan kayu jenis meranti. Lalu untuk kelas 4 biasanya digunakan untuk bangunan dan perabotan ringan di bawah naungan dan terlindungi dari matahari. Biasanya dipakai untuk penggunaan kusen-kusen untuk pintu dan juga jendela. Lalu untuk klasifikasi kayu kelas 5 biasanya digunakan untuk pekerjaan sementara, salah satu contohnya untuk penggunaan cor. Ya, baik, selanjutnya ada bahan aspal. Aspal ini didefinisikan sebagai material perekat atau cementitious berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen. Aspal adalah bahan pengikat pada konstruksi perkasan jalan yang umumnya berasal dari sisa penggilingan minyak bumi. Aspal sendiri memiliki 2 sifat utama, yakni rheologic
yakni sebuah sifat ketika aspal tersebut mengalami pembebanan dengan jangka waktu pembebanan yang cepat, maka aspal akan bersifat elastis. Tapi jika pembebanan terjadi dalam jangka waktu yang lambat, maka sifat aspal akan menjadi plastis. Kemudian ada sifat kedua, yakni termoplastis, di mana semakin tinggi temperatur aspal, maka viskositasnya akan semakin rendah atau semakin encer. Demikian pula sebaliknya. Boleh di next. Ya, kemudian ada jenis dan spesifikasi. Aspal sendiri itu dibagi dua secara umum, yakni aspal keras, di mana aspal keras ini digunakan sebagai bahan pembuatan AC atau aspal cementitious. Aspal yang digunakan dapat berupa aspal keras penetrasi 60 atau penetrasi 80 yang memenuhi persyaratan aspal keras. Biasanya aspal penetrasi rendah sekitar 60-70 itu digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang atau tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. Sedangkan aspal penetrasi tinggi yakni 80/100 digunakan untuk kasus yang dengan volume lalu lintas sedang atau rendah dan daerah dengan cuaca iklim dingin. Kemudian ada B, aspal cair, yakni untuk keperluan lapis resep pengikat atau prime coat digunakan aspal cair jenis MC30, MC70 atau MC250 atau aspal emulsi jenis CMS dan MS. Untuk keperluan lapis pengikat digunakan aspal cair jenis RC70 atau RC250 atau aspal emulsi jenis CRS dan RS. Selanjutnya ada konstruksi hijau. Konstruksi hijau bisa kita definisikan sebagai tahap perencanaan yang akan terlihat beberapa desain konstruksi yang memperoleh award sebagai desain bangunan yang hemat energi, emisi, dan minimalisasi limbah. Konsep konstruksi berkelanjutan atau konstruksi hijau ini menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan material bangunan mulai dari desain, pembangunan, hingga pemeliharaan bangunan tersebut. Selanjutnya ada kriteria material ramah lingkungan. Yang pertama, tidak beracun, lalu tidak memproduksi zat berbahaya bagi lingkungan, lalu ada dapat menghubungkan pengguna dengan alam atau memberikan kesan alami, lalu dapat didapatkan juga dengan mudah dan dekat, lalu bahan material mudah terurai secara alami. Contoh penggunaan material ramah lingkungan yang pertama ialah pemakaian fly ash, silika foam pada beton siap pakai dan beton pracetak. Lalu ada penggunaan tanah juga yang dibakar atau dikeringkan di bawah sinar matahari untuk dijadikan bahan bangunan. Lalu ada penggunaan lumpur sebagai perekat yang menggantikan semen. Lalu ada juga penggunaan pasak dan ikat sebagai pengganti paku. Selanjutnya adalah komponen pelengkap eksterior, yaitu merupakan komponen bangunan untuk mengubah sisi luar dari bangunan. Nah, yaitu termasuk ke dalamnya pertamanan atau landscaping, interblock paving stone, dan juga glass block yang merupakan pengerasan halaman. Lalu ada juga jenis pipa yang berbahan dari besi, baja, aluminium, paralon, atau PVC, dan juga terdapat asbes, beton, tanah, atau foam. Lalu ada juga keramik, tembaga, kuningan, karet, atau plastik, dan juga ada aspal. Nah, untuk adapun beberapa elemen arsitektur pada desain eksterior adalah berupa kolam, tangga, atap, dinding, pintu, jendela, dan sebagainya. Baik, berlanjut ke analisa spesifikasi beton, di mana beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, dan air. Dan adanya suatu bahan tambahan yang membentuk massa padat. Nah, untuk beton ini memiliki sifat yang dimana kuat tekannya lebih tinggi, tetapi untuk kuat tariknya lebih lemah. Sehingga untuk kuat tekan di Indonesia sering digunakan dalam satuan kilogram per cm kuadrat dengan simbol K, dan untuk spesifikasinya dapat dibagi menjadi 4, yaitu jenis betonnya beton sangat ringan, beton normal, dan beton berat. Semua kategori dari jenis beton ini disesuaikan dengan berat jenis betonnya atau massa jenis, yang dimana untuk beton sangat ringan itu kurang dari 1000 kg per meter kubik, dan itu pemakaiannya untuk konstruktur. Kemudian untuk beton ringan berkisar dari 1000 hingga 2000 kg per meter kubik, sehingga pemakaiannya termasuk dalam struktur ringan. Dan kemudian untuk beton normal itu dari 2300 hingga 2500 kg per meter kubik, sehingga pemakaiannya cocok untuk struktur atau konstruksi. Dan kemudian untuk beton berat itu lebih dari 3000 kg per meter kubik, di mana pemakaiannya itu sangat sesuai untuk perisai sinar X dalam laboratorium. Lanjut mengenai value engineering, di mana untuk value engineering atau yang disebut juga nilai rekayasa dapat melewati dari 3 analisis, yaitu analisis Pareto, yang dimana untuk analisis Pareto di sini adalah menyusun RAB atau rancangan anggaran biaya, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis fungsi item berbahaya tinggi ataupun keadaan yang di lapang, dan yang ketiga adalah analisis keuntungan dan kerugian, di mana akhirnya untuk value engineering itu menghasilkan rumus C per W atau cost per word. Sehingga untuk rekayasa nilai atau value engineering ini dapat dilihat dari tabel tersebut, di mana nilai C atau nilai C per W-nya lebih besar daripada 1 yang terdapat pada item, fondasi, dinding, dan struktur.
Nah, pada value engineering mengenai pondasi, di sini dapat terlihat bahwa untuk C per W-nya yaitu bernilai 1,2, di mana cost-nya bernilai 6.083.812 dan dengan worth-nya 5.159.494 rupiah. Nah, kemudian berlanjut lagi untuk nilai rekayasa pada dinding, yaitu C per W-nya bernilai 1,4, di mana untuk nilai cost-nya yaitu 2.993.850, dengan worth-nya yaitu 2.179.711. Dan kemudian yang terakhir yaitu value engineering mengenai struktur, di mana untuk nilai strukturnya di sini atau C per W-nya yaitu 1,75, di mana cost-nya bernilai 2.249.413 rupiah, dengan worth yaitu 1.283.310. Sehingga untuk analisis yang sudah kita lewati, baik dari analisis Pareto maupun analisis hitam biaya tinggi, sehingga menghasilkan nilai C per W lebih dari 1. Dan mengenai analisis keuntungan dan kerugian, itu bisa dilihat dari fungsinya, yaitu untuk fungsi dari struktur sendiri yaitu menahan atau menerima menyalurkan beban ke pondasi. Kemudian untuk fungsi dinding yaitu sebagai pembatas ruang atau yang disebut edge. Dan yang terakhir untuk pondasi sebagai menahan beban bangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mungkin bisa dikembalikan kepada Indria Japira Akbar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.